Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanza Zakia Maharani, mahasiswi program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Melalui bahasa, kita dapat berpikir, berinteraksi, dan menyalurkan ide atau pengetahuan. Tanpa bahasa, pendidikan dan ilmu pengetahuan tidak akan bisa berkembang. Bahasa Indonesia sendiri bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga lambang persatuan bangsa dan sarana utama dalam proses pembelajaran serta penyebaran ilmu di Indonesia. Karena itu, pembahasan hari ini akan fokus tentang bagaimana bahasa Indonesia berperan di dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, apa tantangannya, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa ikut menjaga serta mengembangkannya. Mengapa bahasa Indonesia itu penting? Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus pahami mengapa bahasa Indonesia itu penting. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan beragam. Kita mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Bayangkan jika setiap daerah hanya menggunakan bahasanya sendiri. Tentu komunikasinya akan sangat sulit, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, disinilah bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu. Ia menghubungkan seluruh masyarakat dari berbagai suku dan daerah dalam satu wadah yang sama. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi negara yang digunakan dalam pemerintahan, hukum, media, dan tentu saja pendidikan. Semua dokumentasi resmi, kurikulum, hingga kegiatan akademik di sekolah dan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami seluruh warga negara. Fungsi lainnya, bahasa Indonesia menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui bahasa, hasil penelitian, teori, dan konsep ilmu bisa disampaikan dan dipahami oleh masyarakat luas. Jadi, keberadaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan bukan hanya simbol nasionalisme, tetapi juga alat strategis dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia dalam pendidikan. Sekarang, kita masuk ke bagian pertama, yaitu peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan. Nah, dalam proses ini, bahasa memegang peran penting sebagai media komunikasi antar pendidik dan peserta didik. Tanpa bahasa, proses pendidikan tidak akan efektif. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pembelajaran di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Artinya setiap siswa atau mahasiswa dari Sabang sampai Merauke memiliki kesempatan yang sama untuk memahami materi pembelajaran karena mereka menggunakan bahasa yang sama. Bahasa Indonesia juga berperan aktif sebagai alat pembentuk karakter dan identitas nasional. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita tidak hanya belajar tentang struktur bahasa, tetapi juga etika berkomunikasi, kesantunan, dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui penggunaan bahasa yang baik dan benar, mahasiswa dibiasakan untuk berpikir logis, sopan, dan menghargai orang lain. Selanjutnya, bahasa Indonesia menjadi sarana penyebaran ilmu pengetahuan. Semua buku pembelajaran, bahan ajar, serta sumber informasi akademik disusun dalam bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia, pendidikan di Indonesia akan terpecah dan tidak merata. Jadi, bahasa ini bukan hanya sebagai alat belajar, tetapi juga fondasi keadilan pendidikan di seluruh negeri. Bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Dalam konteks akademik, bahasa Indonesia digunakan untuk menulis karya ilmiah, seperti makalah, laporan, skripsi, tesis, dan jurnal penelitian. Fungsi ini sangat penting karena bahasa menjadi wadah bagi ide dan hasil penelitian agar dapat dipahami oleh orang lain. Lisan yang baik tidak hanya menunjukkan kemampuan berbahasa, tetapi juga kemampuan berpikir kritis. Banyak istilah asing yang kini diserap atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, computer science menjadi ilmu komputer, psikologi menjadi psikologi, sosiologi menjadi sosiologi, data science menjadi ilmu data. Proses penerjemahan ini penting agar ilmu pengetahuan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia tanpa harus memahami bahasa asing. Selain itu,
bahasa Indonesia dalam penelitian juga memperkuat identitas akademik nasional. Semakin banyak karya ilmiah berbahasa Indonesia, semakin kuat juga posisi kita dalam dunia ilmu pengetahuan global. Bahasa Indonesia di era global. Di era globalisasi, bahasa Indonesia juga mulai mendapat perhatian dunia. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia telah diajarkan dari lebih 45 negara yang ada di dunia, termasuk Australia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Polandia, dan bahkan Mesir. Beberapa universitas di luar negeri memiliki program studi bahasa Indonesia, dan banyak mahasiswa asing yang tertarik untuk mempelajarinya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Namun, tentu saja agar bahasa kita diakui di tingkat global, kita harus memperkaya pemberdayaan kata ilmiah, memperluas publikasi berbahasa Indonesia, dan mendorong penerjemah karya-karya ilmiah ke bahasa asing. Dengan begitu, dunia luar bisa melihat bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang modern dan relevan. Tantangan yang dihadapi. Tentu peran besar ini juga disertai oleh berbagai tantangan. Pertama, pengaruh bahasa asing. Terutama bahasa Inggris masih kuat di dunia akademik. Banyak mahasiswa yang menganggap bahwa menulis dalam bahasa Inggris lebih keren. Padahal tidak semua masyarakat Indonesia menguasai bahasa asing dengan baik. Sehingga hasil penelitian berbahasa Inggris seringkali tidak bisa dimanfaatkan secara luas. Kedua, masih rendahnya minat publikasi dalam bahasa Indonesia. Banyak jurnal nasional yang belum mendapatkan perhatian yang sama dengan jurnal internasional. Akibatnya, karya ilmiah berbahasa Indonesia sering dianggap kurang bergengsi, padahal kualitas isinya tidak kalah bagus. Yang ketiga, kurangnya kesadaran mahasiswa dan penulis muda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial maupun di tulisan akademik. Penggunaan bahasa yang campur aduk antara Indonesia dan bahasa asing dapat mengurangi keutuhan dan keindahan bahasa kita sendiri. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan agar bahasa Indonesia tetap kuat di dunia akademik. Peluang dan solusi. Meski menghadapi tantangan, peluang kita sebenarnya sangat besar. Bahasa Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penutur asli dan kedua, menjadikannya salah satu bahasa terbesar di dunia. Jumlah ini menjadi kekuatan untuk mengembangkan bahasa ini menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang diakui oleh dunia. Solusinya, kita harus memperkuat literasi akademik di kalangan mahasiswa. Mahasiswa perlu dibiasakan menulis dengan gaya ilmiah berbahasa Indonesia. Dan dosen perlu terus untuk mengembangkan kosakata akademik yang baku dan mudah untuk dipahami. Upaya pengembangan bahasa Indonesia. Ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Pertama, penguatan kurikulum bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kedua, pelatihan penulisan ilmiah bagi mahasiswa. 3. Dukungan pemerintah terhadap jurnal nasional. 4. Promosi bahasa Indonesia di dunia internasional. Dengan upaya-upaya tersebut, bahasa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya saing di era global. Kesimpulan. Dari pembahasan yang cukup panjang ini, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah pilar penting dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahasa ini menyatukan bangsa yang majemuk, menjadi alat untuk berpikir ilmiah, serta menjadi jembatan antara peneliti, pendidik, dan masyarakat. Dalam pendidikan, bahasa Indonesia membentuk karakter, memperkuat nasionalisme, dan memudahkan proses belajar. Dalam ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia membantu penyebaran hasil penelitian dan menciptakan ruang bagi ilmuwan Indonesia untuk terus berkembang. Meskipun ada tantangan dari bahasa asing dan kemajuan teknologi, kita punya peluang besar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu yang berwibawa dan diakui oleh dunia.
Kuncinya adalah pada kita, mahasiswa dan generasi muda, untuk terus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan secara ilmiah. Jadi, mari kita terus mencintai, menggunakan, dan mengembangkan bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.